selamat malam Pak, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Maria Duna Eka, kelas C semester 2, Prodi Sosiologi dengan NIM 2103030075. Di sini saya akan mereview buku Sosiologi Komunikasi sebagai tugas mingguan yang kedua saya dengan judul buku Kesadaran Gadget, Pemikiran, Kemauan, dan Tindakan Kolektif di Era Media Sosial. Yang pertama, pertanyaan tentang gadget. Jika seperti yang saya sarankan dalam pendahuluan, kita dapat dengan mudah memahami gadget sebagai hal yang berguna dengan suatu tujuan, maka pertanyaan itu perlu dipindahkan ke tingkat yang lebih mendasar. Kita perlu mengeksplorasi cara-cara di mana hal-hal ini berfungsi di dunia kita. Bagaimana gadget memperluas, mengubah, atau membentuk kerangka dunia manusia. Setelah secara longgar mendefinisikan gadget sebagai benda, kita perlu memulai dengan bertanya lebih serius. Sifat hal-hal seperti ini dan peran yang mereka miliki dalam mengarahkan manusia satu sama lain dan lingkungan mereka. Tidak ada cara untuk bertanya atau memiliki kesempatan untuk menjawab pertanyaan tanpa mengakui kontribusi mendasar dari Martin Heidegger. Dalam tulisan Heidegger, benda awalnya dieksplorasi sebagai konsep yang sangat umum, mengacu pada sesuatu dunia seperti batu atau pohon, atau lebih umum untuk kesadaran atau aktivitas, atau sesuatu yang hanyalah sesuatu dan bukan apa-apa. Tetapi untuk tujuan pemikirannya, Heidegger mulai dari posisi sesuatu sebagai sesuatu yang utama di dunia. Dalam contoh pertama, apa yang dapat disentuh, dijangkau, atau dilihat, yaitu apa yang ada di tangan. Maka dalam konsepsi ini, segala sesuatu yang berada di luar kita, mereka ada di dalam dan dirinya sendiri. Mereka tersedia untuk persepsi kita dan dengan demikian ada di tangan. Ini juga dapat dipahami dalam terjemahan alternatif asli dari istilah asli Heidegger, vorhanden, sebagai hadir secara objektif. Karena itu, tidak menyentuh pertanyaan tentang apa yang membuat sesuatu menjadi sesuatu dan bukan apa yang membuatnya menjadi batu atau kayu. Yang kedua, materialisme gadget. Potensinya sebagai benda fokus yang berkumpul, berpendapat untuk pelepasan terhadap gadget sebagai disposisi untuk mendukung ini. Saya juga menarik garis hubungan antara gadget, ensemble, dan dispositif, menyentuh aspek pembentukan politik dan ekonomi dari gadget dalam akan mengembangkan tema-tema tersebut dengan eksplorasi yang lebih kontekstual dan berfokus tentang peran modal dan kekuasaan secara lebih luas dalam pembentukan gadget dengan penekanan khusus pada pemahaman materialis tentang potensi gadget, tetapi juga keterbatasan mereka sebagai sumber eksploitasi dan keterasingan. Dalam hal ini akan berargumen bahwa modallah yang mengkonstruksi gadget sebagai objek, bukan apapun di dalam gadget itu sendiri, dan dengan demikian pertanyaannya menjadi salah satu menemukan keseimbangan antara tekad dan kesadaran dalam berpaling dari jalan itu. Dispositif teknokapitalis ini disatukan oleh logika akumulasi kapital dan memang di saat kondisi yang semakin menantang untuk mencari keuntungan, keharusan inilah yang menjelaskan perkembangan teknologi dan memuaskan kebutuhan manusia menuju menangkap kecerdasan dan meminggirkan tenaga kerja. Bahkan sejak tahun 1989, Kellner mengakui konfigurasi masyarakat kapitalis di mana pengetahuan teknis dan ilmiah, otomatisasi komputer, dan teknologi maju berperan dalam proses produksi paralel dengan peran tenaga kerja manusia, mekanisasi, dan mesin di era sebelumnya. Kapitalisme gadget beroperasi dalam konteks kapital karena kebutuhan dengan cara yang membelokkannya pada tujuannya. Dari sudut pandang dispositif teknokapitalis, gadget bermanfaat 5 kali lipat.
Pertama, sebagai komoditas di dalam dan dirinya sendiri, intensitas material yang diproduksi dalam sistem pabrik seperti mobil atau lemari es sebelum mereka fungsional dapat dipertukarkan di pasar, dan tentu saja objek sebanyak mereka diproduksi dan diedarkan seperti itu. Yang kedua, mereka juga merupakan platform untuk produksi dan sirkulasi komoditas digital lebih lanjut. Yang ketiga, gadget otak. Mengidentifikasi kebutuhan untuk memahami hubungan antara niat dan gadget dalam hal kesadaran dan otak manusia. Oleh karena itu, pada 2 titik fokus inilah akan membahas kesadaran secara terkenal didefinisikan oleh filsuf pikiran David J. Chalmers sebagai masalah yang sulit. Saat ia menjelaskan kesadaran menimbulkan masalah yang paling membingungkan dalam ilmu pikiran. Memang bahkan sebelum mendefinisikan kesadaran, kita perlu bertanya kesadaran seperti apa yang perlu didefinisikan, sehingga kita dapat mengajukan pertanyaan yang benar atau bahkan bermakna. Arti istilah yang paling umum dipahami mengacu pada pengalaman sadar. Tangan pertama memiliki pengalaman, seperti yang dibingkai oleh Thomas Nagel. Ada sesuatu yang rasanya seperti memiliki sebuah pengalaman, dan seperti yang dikatakan Chalmers, masalah kesadaran yang sangat sulit adalah masalah pengalaman. Yang keempat, kesadaran gadget. Mengartikulasikan gambaran otak dan kesadaran dengan konsep gadget untuk bergerak ke arah deskripsi yang lebih berkembang tentang kesadaran gadget. Ini akan menjadi pandangan kesadaran sebagai bentuk pemikiran bersama yang diperbesar dan diperluas oleh gadget, dan itu mencakup rasa kesadaran baik sebagai kesadaran diri dan kesadaran kolektif. Untuk mencapai titik itu akan sangat membantu untuk melihat apa yang dapat kita pelajari dari teori-teori sebelumnya tentang teknologi dan kesadaran yang ditambah. 3 pendekatan paling terkenal yang akan saya sentuh adalah singularitas, kecerdasan kolektif, dan banyak. Semua ini memiliki wawasan yang berguna untuk ditawarkan, tetapi masing-masing juga sangat bermasalah. Konsekuensi yang mengejutkan dalam pemikiran Kurzweil, di mana manusia kehilangan maknanya saat kita melampaui alam eksistensi lain, mengatasi keterbatasan mendalam dari evolusi biologis. Hal ini didukung oleh asumsi bahwa salah satu metode karakteristik otak organisasi juga dapat secara efektif disimulasikan menggunakan komputasi konvensional dengan kekuatan yang cukup. Yang kelima, ketindakan gadget. Tentang peran dan potensi aktif kolektif yang diperbesar secara digital, khususnya melalui proses yang didefinisikan sebagai kesadaran gadget, sangat berkaitan dengan pembentukan kesadaran kolektif akan kebersamaan maksud dan tujuannya. Hal ini mirip dengan apa yang saya sebut sebagai kesadaran kelas gadget sebelumnya, yang merupakan langkah di luar proses kemauan, kehendak, dan pemikiran kolektif, dan melibatkan kebutuhan akan definisi diri kolektif, kesadaran diri dari kelompok atau kelas, dengan gagasan tentang kepentingan dan motif politik. Dengan demikian, ide, pertanyaan yang menyertai untuk apa, ini memerlukan pengembangan lebih lanjut. Pertanyaan yang dieksplorasi di seluruh buku, yaitu bagaimana atau dapatkah kita berpikir bersama dengan tingkat kecerdasan kolektif yang memadai untuk menjadikan kita sebagai entitas aktif dengan agensi. Yang keenam, gadget berjangka. Kekuatan sosial aktif berjangka persis seperti kekuatan alam, membabi buta, paksa, destruktif, selama kita tidak memahami dan memperhitungkannya. Tetapi ketika kita memahami mereka, ketika kita memahami tindakan mereka, arah mereka, efek mereka, itu hanya bergantung pada diri kita sendiri untuk menundukkan mereka lebih dan lebih pada kehendak kita sendiri, dan melalui mereka untuk mencapai tujuan kita sendiri. Dan ini terutama berlaku untuk kekuatan produktif yang hebat saat ini. Dalam dekade pertama abad ke-21, ada narasi umum bahwa masa depan tidak seperti dulu.
Ada suara-suara yang menyatakan bahwa sebenarnya kemajuan telah lama menurun dan bahwa sekarang kita tampaknya telah mencapai puncak kesengsaraan dan hidup dalam keadaan keruntuhan terus-menerus. Sekian dari video saya, terima kasih.